Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Dan sekarang gua mau coba ngepoin sebuah unit dari Mercedes yang bisa dibilang cukup rare atau langka. Karena kalau di jalan lu belum tentu ngeliat ini di jalanan teman-teman. Dan bisa dibilang ini produk yang beredarnya cukup sebentar di Indonesia karena waktu itu didatangkan melalui importir umum. Dan daripada penasaran ya, kita langsung aja kepoin ini mobil. Yuk. Paneo teman-teman. Asalnya tuh sebenarnya katanya dari van kalau di Jerman, tapi nggak tahu ya. Ditambahin lagi jadi Neo, jadinya Paneo. Dan ini sebenarnya masih satu platform ya, atau masih satu basis dengan Mercedes-Benz E-Class generasi pertama tuh yang punya kode W168 teman-teman. Nah teman-teman bisa ngelihat dari bagian depan emang bentuknya dan auranya itu masih E-Class generasi pertama banget kayak gini nih tuh. Dan sebenarnya ini kayak E-Class yang di MPV kan. Kalau E-Class yang W168 ya, A140 kan itu sebenarnya adalah sebuah city car. Tapi kalau si Paneo ini yang dia tuh punya kode body W414, ini adalah sebuah van atau MPV. Dan bisa dibilang E-Class generasi pertama, dan si Paneo ini adalah produk Mercedes yang berpenggerak roda depan. Artinya E-Class generasi pertama dan Paneo adalah bisa dibilang uji coba Mercedes untuk membuat kendaraan berpenggerak roda depan teman-teman. Nah itu sekilas aja sih. Dan si Paneo ini sebenarnya cukup jarang di Indonesia karena pada waktu itu dia datang melalui importir umum dan beredar tuh dari tahun 2001 sampai tahun 2005, which is cuman 4 tahun beredar di Indonesia teman-teman. Nah bagian depannya tuh kayak gini, plek-plek mirip kayak si E-Class generasi pertama. Tapi kalau lu udah ngeliat ke samping itu langsung tahu, oh ini bukan E-Class teman-teman. Depannya sebenarnya simple aja kayak gini gitu. Yang jadi bikin mobil ini auranya jadi mewah adalah sebenarnya lambang 3-point star-nya ini. Mercedes-Benz yang punya kesan premium dan mewah teman-teman. Grillnya kayak gini nih, ada 1, 2, 3, 4 baris seperti ini. Dan ya udah itu aja sebenarnya, nggak ada lekukan-lekukan yang gimana-gimana. Kalau teman-teman perhatiin ini ya udah lurus-lurus aja nih tuh begini, straight gitu, straight banget, nggak ada lekukan-lekukan yang gimana gitu. Ini straight aja garis bodinya teman-teman. Lampunya masih seperti ini, masih bohlam biasa dan masih Mika buram seperti ini. Nggak ada fog lampnya ya, nggak ada fog lampnya nih, ditutup jaring-jaring seperti ini. Dan ini wipernya begini nih, berlawanan teman-teman. Itu aja sih di bagian depan yang intinya masih mirip kayak si E-Class generasi pertama. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya kayak gini dan emang bentuknya emang fan banget ya. Tapi kalau di Indonesia ini disebutnya sebagai sebuah MPV teman-teman. Dan kalau lu engah, ini dari samping tuh agak-agak mirip Peugeot Partner dan si Renault Kanggo. Bedanya tuh sama si Renault Kanggo, itu kalau Renault Kanggo dia kan punya bonet, tapi ini enggak, bonetnya cuma sedikit aja. Tapi yang bikin miripnya adalah bagian belakangnya nih. Ini mirip kayak Peugeot Partner dan juga Renault Kanggo teman-teman. Ini di sektor di bagian sini ini emang mirip banget. Dan ini pintunya dia modelnya sliding door seperti ini tuh, seperti ini. Dan di berbagai negara mobil ini banyak digunakan sebagai pengangkut barang ya, atau sebagai taksi. Karena banyak yang bilang mobil ini adalah salah satu mobil yang ramah terhadap kaum difabel dan lansia teman-teman. Masuknya gampang, mungkin karena itu ya, dan karena kabinnya yang luas. Tapi nanti kita bahas kabinnya teman-teman. Dan ini gue lupa tadi ngasih tahu, dia tahun 2014
4 dan peleknya ini ring 15 dibalut dengan profile ban 195/60 dan ini juga ada badge dari Mercy ini 3 point star dan ini remnya udah cakram baik di depan maupun di belakang teman-teman. Spion warna body, kemudian di sini ada roof railnya dan ini kacanya bukannya kayak Kijang tapi dia udah elektrik dari dalam teman-teman. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya yuk. Dan di belakangnya kayak gini, bentuknya mengkotak seperti ini ala-ala fan dan di belakang nih sekali lagi hampir mirip dengan Puzo Partner teman-teman. Mengkotak seperti ini, kemudian ini lampu belakangnya ini memanjang vertikal seperti ini dan ini masih bohlam biasa semua, ada wiper di situ dan ada logo Mercedes-Benz. Emang kalau ngeliat logo ini tuh mobil kesannya jadi langsung mewah ya. Cuman jujur emang bentukannya ini agak-agak gimana ya? Agak-agak ada yang suka banget, ada yang emang benci banget. Ini tipikal desainnya itu seperti itu teman-teman. Dan ini mobil dijual, kalau teman-teman minat bisa hubungin gua di sini. Tapi sebelumnya kita kepoin dulu aja lah ya. Kemudian di sini ada 1.9 yang menandakan ini tipe yang punya mesin 1900 cc. Nggak ada sensor parkir, tapi di sini ada lampu parkirnya tapi nggak ada spoiler teman-teman. Rear defogger dan ya udah itu aja. Coba kita lihat dulu ya bagian belakangnya nih. Kita lihat bagian belakangnya dan nggak ada bagasi kalau si bangku paling belakangnya ini Tetronya ini difungsikan, dia nggak punya bagasi nih. Tapi ini kayaknya bisa dilipat ya, bisa dilipat seperti ini nih kalau lu mau nambah kapasitas bagasi lu. Sekarang kita coba lihat dulu nih bagian mesinnya, yuk. Dan yes, ini mesinnya, dia punya kode mesin M166 teman-teman yang menghasilkan output tuh sebesar 123 horsepower dan torsinya itu sebesar 180 Newton meter teman-teman. Dan ini mesinnya 4 silinder inline 8 valve SOHC dan tenaga yang tadi itu disalurkan ke roda depan teman-teman. Artinya dia nih bisa dibilang salah satu pelopor produk Mercedes-Benz yang berpenggerak roda depan. Dan ya kayak gini mesinnya tuh, mesinnya 1900 cc, lebih tepatnya 1898 cc tapi digenepin jadi 1900 cc. Nah itu aja sih sebenarnya di bagian mesin. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya, yuk. Nah sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya dari si Mercedes-Benz Paneo. Nah dalamnya kayak gini aja. Sebenarnya layout dashboardnya tuh agak-agak sedikit mirip dengan Mercedes-Benz E-Class yang generasi pertama teman-teman. Masih ada sedikit sentuhan-sentuhan mewahnya ya, walaupun emang kalau menurut gua ini agak beda dengan Mercedes-Benz yang lain teman-teman, terutama soal kepremiumannya. Tapi minimal di sini masih ada ciri khas Mercy ya, dengan di sini ada kayak wood panel tuh, mulai dari di depan nih memanjang seperti itu sampai di cluster tengah ini teman-teman. Dan yang uniknya dari si dashboardnya ini adalah ini, kalau biasanya mobil ada beginiannya nih, kiranya kan semacam kayak tampilan informasi semisal average fuel consumption atau entertainment ya, tapi ini kosongan aja nih. Ini kosongan aja nih buat naro-naro something lah di sini. Ini agak unik. Gue kira tuh tadi tuh kayak semacam kayak ada layar gitu ya yang nampilin misalkan mini MID lah, tapi di sini kosongan aja kayak gini. Ini agak lucu teman-teman. Bahannya di sini, materialnya emang masih soft touch nih tuh, soft touch seperti ini. Sampai di bagian sininya juga soft touch, dan yang tadi gue bilang ada wood panel yang
memanjang. Kemudian di sini ada SRS airbag, dan ini airbagnya lumayan banyak nih, ada 1 2 3 4 untuk di bagian depannya, di supir, di bagian penumpang, dashboard penumpang di situ. Kemudian di sisi door trimnya juga ada airbag ya teman-teman. Ini keselamatannya emang udah oke lah, standar mobil-mobil Eropa. Setirnya ini 3 spokes begini, dan ini setirnya bisa tilting tapi belum teleskopik. Dan posisi berkendara emang ini khas mobil van atau MPV gitu, yang emang tinggi gitu posisi duduknya, dan kesannya tuh commanding banget. Dan visibilitasnya juga memandang kemana-mana enak teman-teman. Lanjut lagi, bangkunya, ini bangkunya modelnya kain seperti ini, dan ini masih orinya seperti ini, dan masih bagus banget di sini. Joknya masih kain seperti ini, ada motif-motif seperti ini, dan headrestnya ini berlobang seperti ini. Ada armrestnya di sini tuh, yang emang cuman di bagian sisi pengemudi doang. Lanjut lagi, di klaster tengahnya ini juga ada wood panel, yang di sini ada berbagai macam tombol teman-teman. Kayak di sini untuk ngatur spionnya ya, itu dari sini. Kemudian untuk mengatur wipernya ada juga nih di sini, depan dan belakang, dan juga rear di foggernya. Kemudian di ASR, kalau nggak salah ASR itu anti skip apa gitu, gue lupa. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah. Dan ini entertainmentnya udah nggak standar lagi, artinya udah third party teman-teman. Di bawahnya ada pengaturan AC, mulai dari pengaturan fan speednya, kemudian di sini tingkat kedinginannya, dan juga arah semburannya mau kemana teman-teman. Lanjut, di bawahnya di sini ada ashtray teman-teman, alias asbak, dan juga di sini ada nih, kalau masih ada nih power outlet nih di sini. Dan tuas transmisinya ini matic konvensional 5 percepatan teman-teman, tuh modelnya gate seperti ini, dan di sampingnya dia ada kayak mode dari transmisinya, ini W sama S. Dan ada mode triptoniknya juga tuh seperti ini. Ke bawah lagi di sini ada bermacam-macam pencet-pencetan nih, kayak untuk ngebuka kaca atau power window-nya ini ada di sini. Tapi di sini cuma 2 aja, karena kaca belakang itu modenya fix nih, kaca tengahnya modenya fix ya, nggak bisa dibuka. Tapi di belakang itu dia kacanya bisa ngebuka, modelnya kayak kijang gitu, tau nggak lo, cetek gitu. Tapi di sini itu pengaturannya elektrik teman-teman, di kanan dan di kiri nih kayak gini nih, bisa cetek gitu nutup. Ya udah kayak gitu aja. Kemudian rem tangan, dan di sini kecil untuk naro botol gitulah, cup holder seperti ini. Dan joknya, balik lagi ke joknya, ini untuk ngatur reclining ya, ini modenya diputar seperti ini. Tuh. Seperti ini. Agak lama sih ya. Nggak kayak yang mode cetek, naik ke sini, cetek, turun gitu. Ini modenya diputar, agak lama nih. Agak sedikit unik juga sih. Tuh. Pengaturannya ini ada head adjuster, dan ada lumbar supportnya juga pengaturannya di sini. Panas. Nyalain dulu. Nah, kayak gini speedometernya teman-teman. Tuh, speedometernya ini cukup unik juga ya, karena ini tuh ada 2 angka gitu yang nunjukin satuan yang berbeda. Ada kma, kmh, ada juga mph teman-teman. Yang bawah itu kmh, yang atas itu mile per hour atau mph. Di sampingnya ada penunjuk putaran mesin dan juga fuel gauge-nya. Dan di bawah nih ada kayak informasi-informasi gitu, ini kayak kalkulator gitu, masih angka-angkanya berupa odometer dan lain-lain. Dan juga di sini penunjuk dari si posisi tuas transmisi matic-nya, teman-teman. Lalu di sini door trimnya modelnya sih bahannya kain seperti ini, nggak ada tombol-tombol power window, karena tombol power window-nya itu ada di bagian tengah sini. Dan ruang akomodasi di sini di door trimnya bisa naruh botol dan berbagai macam-macam lah. Di sini bisa naruh tongsis juga di sini. Kok tongsis sih? Tongtol bisa naruh di sini juga.
Di sampingnya ini ada leveling headlamp dan juga pengaturan dari lampunya nih, mau nyalain lampu tinggi atau lampu senjanya teman-teman. Dan yang unik juga di sini adalah dia airbagnya kok bisa di offin nih, ada opsional buat airbag off. Tapi ya airbag ya di onin aja lah biar aman teman-teman. Sun visor di sini udah ada kacanya. Tuh udah ada kacanya juga di bagian penumpang, kemudian lampu baca di sini. Tuh lampu baca dan ada sunroofnya. Tuh bisa lifting atau bisa ngebuka. Ngebukanya cuman segini, nggak bisa nih dipakai buat kampanye, buat keluar gitu. Halo 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 masyarakat. Nggak bisa. Cukup segini aja, tapi udah oke lah. Kita tutup dulu biar nggak panas. Tuh. Ada sunroof. Terus kayaknya itu aja sih di bagian depan ya. Sekarang kita coba ke bagian tengahnya teman-teman. Yuk. Dan seperti ini bagian tengahnya, luas teman-teman tuh. Legroom gue masih segini. Kemudian di sini headroomnya masih space-nya banyak banget tuh. Dan ini sunroofnya nggak sampai ke belakang ya. Ya iyalah, kalau sampai ke belakang itu panoramic sunroof teman-teman. Tapi ini sunroofnya cuma sampai bagian depan. Nggak ada handrest, tapi di sini ada 3 sabuk pengaman. Artinya di 3 penumpangnya itu ada fasilitas seat bednya. Kemudian headrest juga ada 3, tapi di sini nggak ada handrestnya. Tuh di situ juga ada power outlet 12 volt. Dan ini nih enaknya nih, rata begini ya. Jadi kalau lu duduk di tengah itu masih enak nih, nggak ngangkang begini karena ada benjolannya atau cegukan seperti itu. Atau polisi tidur ya, biasanya kan suka nggak nyaman nih kalau ada polisi tidur di sini di bagian tengah. Tapi ini nggak ada karena ini penggerak depan teman-teman. Dan ini bisa dibilang Mercedes-Benz yang memakai sasis sandwich sasis teman-teman. Artinya sasis tersebut memberikan kelebihan berupa kelapangan kabin dan juga keselamatan. Karena kalau di sandwich sasis ini itu mesin itu ditaruh di titik paling rendah posisinya. Jadi kalau ada kecelakaan itu dia meminimalisir untuk mesinnya itu kedorong ke bagian kabinnya. Alhasil penumpang di bagian depan itu bisa diminimalisir lah resiko cederanya. Intinya seperti itu. Dan fun fact juga kalau mobil ini adalah salah satu mobil yang ramah dengan lansia dan juga kaum difabel teman-teman, karena akses masuknya gampang dan ya duduknya juga gampang. Intinya seperti itu. Sekali lagi kalau teman-teman pengen punya mobil ini ya, ini buat kolektor item, itu bisa langsung hubungin nomor di bawah ini teman-teman. Kemudian ini loadnya emang masih muat buat orang setinggi gua, cuman emang agak nggak nyaman, tapi hitungannya ini masih lega di bagian third row-nya, walaupun menurut gue sih lebih cocok untuk anak-anak teman-teman. Sip, itu aja sih. Oke, sekarang sampai ke tahap kesimpulan teman-teman. Jadi sekali lagi nih, kalau ada teman-teman yang suka miara mobil-mobil rare atau bahasa kerennya kolektor item, mungkin teman-teman bisa coba lihat-lihat unit ini nih, karena unit Mercedes ini hitungannya bisa dibilang jarang banget ada di Indonesia. Kalau lu di jalan itu belum tentu ngelihat unit ini nih, Mercedes-Benz Vaneo teman-teman. Unit ini harganya 130-an juta lah, 138 juta nih. Tapi kalau mau nanya-nanya bisa nih, hubungin nomor di bawah ini. Overall kondisinya masih oke, body-bodinya masih oke, dan part-partnya emang masih standar, kecuali ya oke lah, ini tip aslinya dia tuh tipnya Becker kali ya. Itu aja sih menurut gua ya. Kalau teman-teman memang suka ngoleksi mobil-mobil aneh, mungkin ini bisa jadi pilihan nih buat dimiliki. Cuman kalau sedikit ngasih insight driving impressionnya, emang kalau lu biasa bawa Mercy sedan,
ini agak sedikit beda gitu. Seperti contohnya setirnya emang tidak seenteng itu, dan juga bantingannya emang agak keras ya, nggak seperti kalau lu biasa naik Mercy sedan itu kan enteng, cuman ini agak sedikit keras lah teman-teman. Dan soal tenaga, ini mobil 1900 cc, hitungannya tenaganya ini ya so-so aja sih. Tapi ini Matic-nya 5 percepatan ya, artinya kalau dia 5 percepatan itu kan kalau giginya makin banyak itu bisa lebih smooth ketimbang Matic yang biasanya kita temui ya 4 percepatan gitu. Ini bisa lebih smooth dan bisa lebih hemat teman-teman. Ini mobil ada di kisaran konsumsi bahan bakarnya 18 110 masih bisa. Nah kayaknya itu dulu vlog gua, sampai ketemu di vlog berikutnya teman-teman. Semoga apapun kendaraan yang teman-teman miliki bisa segera teman-teman beli dan rezekinya diberkahi. Dan juga tentunya sehat-sehat selalu, karena percuma punya mobil yang kita pengenin tapi badan kita nggak sehat. Ya wes, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.